ditugaskan sebagai pengatur irama permainan, pengatur serangan. Gustavo Lopez, pemain asal Argentina. Alvarizzi kali ini. Gustavo Lopez lagi, 1-2, baik sekali. Bustomi. Arema Kronos, Alvarizzi lagi crossing di sana. Oh, terlepas tadi sebetulnya dari kawalan Fabiano Bertrand, tetapi bola bergulir meninggalkan lapangan di Persija. Tendangan bebas kali ini untuk Persija Jakarta. Pertandingan berlangsung 10 menit lebih. Sudah dilakukan Ismail Sofyan, tadi tandukan yang mengarah langsung pada Kurnia Mega. Jatuh satu sundulan dari Fabiano Bertrand tadi cukup bagus akurasinya, ya, tapi tepat pada posisi penjaga gawang Kurnia Mega. Betul sekali. Ini set piece yang pertama, peluang pertama. Walaupun umpannya sangat akurat, timingnya sudah tepat, tapi power dan akurasinya masih bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Arema. Perlu diacungi jempol karena dengan skill yang dia miliki, kecepatan, penetrasinya selalu menusuk. Tidak hanya sebatas sebagai playmaker juga, tapi dia juga sebagai pencetak gol. Tendangan bebas lagi untuk Persija. Fabiano lagi pagar hidup dan kali ini tendangan sangat keras, tapi masih di atas gawang dari Kurnia Mega. Ya. Egy Malgiansa. Cannonball ya, dengan power yang sangat baik, tinggal akurasi, bolanya masih jauh dari gawang Kurnia Mega. Keberanian dari Egy Malgiansa sangat luar biasa. Bola rebound yang walaupun memang jaraknya terlalu jauh, tapi kualitas bola-bola cannonball memang sangat kencang. Pemain marking yang cukup ketat dari pemain Persija Jakarta. Gustavo Lopez. Bola ribuan tadi pemirsa, tendangan jarak jauh yang sangat akurat, merepotkan penjaga gawang Andri Tani, dilakukan oleh Gustavo Lopez. Ya, ini Bung, ini yang harus mereka lakukan. Tidak hanya mengandalkan dua sisi winger mereka. Mereka juga harus mencoba untuk melakukan opsi lain, melakukan shooting dari area luar kotak penalti, seperti apa yang dilakukan oleh Gustavo Lopez. Kita saksikan dalam tayangan ulang di mana tendangan kaki kanan dari Gustavo Lopez hampir saja menjebol gawang Persija. Kalau saja penjaga gawang Persija Andri Tani tidak sigap untuk mengantisipasi arah tendangan dari Gustavo Lopez oleh para pemain Arema, terutama lini belakang mereka. Ya, tekanan kali ini. Shooting Sampul. Masih menyamping di sebelah kiri. Gawang dari Andri Tani tadi kali ini. Shooting yang dilakukan mendatar, kita saksikan. Jadi Stadane. Masih belum tepat ke sasaran, kita saksikan. Ya betul, Samso Arif sebetulnya. Ya, ini yang saya katakan Bung. Dia tidak hanya harus bermain melebar lapang, tapi dia harus berani ke dalam, kemudian melakukan dari Arema. Ahmad Alvarizzi kali ini. Kembali, belakang kita lihat. Masih coba berputar-putar dulu pemain Arema ini untuk melakukan tekanan. Sampai sejauh ini belum ada berupa wall pass ataupun variasi serangan yang lebih merepotkan pertahanan Persija. Situasinya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan babak pertama. Benny Wahyu diangkat bola di sana, kita saksikan. Sudah menunggu. Arema seperti Christian Gonzalez, Beto Gonçalves sudah dalam posisi untuk bisa menerima umpan yang sangat baik. Ya, tendangan sudut untuk Arema Kronos, kita saksikan pemirsa. Ya, sudah dilakukan tadi. Sundulan dari Christian Gonzalez. Masih juga menyamping di sebelah kanan gawang dari Persija. Inilah Christian Gonzalez. Sangat jarang memiliki peluang, dan dari tendangan sudut tadi kita saksikan Gustavo Lopez. Ya, penempatan bola di sudut kanan gawang Andri Tani masih melebar, Bu. Iya, peluang yang sangat baik. Ini peluang yang sangat luar biasa di babak kedua. Posisi dari Syahrizal pun ketika memakai Gonzalez memang sedikit out position. Kita saksikan Rohichat, kemudian juga pemain yang baru saja masuk dari Komui.
Oh, kita lihat kesalahan dilakukan Ivan Bosniak. Beruntung bagi penjaga gawang Kurnia Mega keluar dari gawangnya dan dengan resiko dia harus benturan dengan Ivan Bosniak. Tampak kesakitan kedua pemain ini, Ivan Bosniak dan juga Kurnia Mega. Kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana kesalahan tadi ya dilakukan Ibonebo, Victor Ibonebo kontrolnya tidak begitu baik, kemudian situasi dia harus jatuh, bisa diambil oleh Bosniak, dan keberanian dari Kurnia Mega keluar dari sarangnya ini menjadikan Benny Wahyudi kali ini. Ya, memang sampai dengan menit 70 ini memang sama seperti di pertandingan babak pertama. Kedisiplinan lini tengah, kemudian kedisiplinan lini pertahanan dari Persija Jakarta sangat baik. Beberapa kali selalu mematahkan serangan-serangan dari para pemain Arema, intercept, kemudian koordinasi selama ini yang dilakukan oleh Fabiano berjalan dengan sangat baik. Ahmad Bustami, Gustavo Lopez, ada Beto Gonçalves dan Benny Wahyudi kali ini. Benny, Christian Gonçalves yang dituju. Oh, bola keluar lapangan pertandingan di atas mister gawang Andritani. Syarat pengalaman, pernah juga membawa Arema menjadi juara divisi utama ketika itu, divisi 1. Lalu kemudian juga pernah memperkuat atau merarsitek tim nasional di SEA Games tahun 2001 dan juga di ajang Pra Piala Asia. Fabiano Bertrand, tendangan bebas untuk Persija Jakarta. Fabiano langsung mengarah ke gawang, tidak ada masalah serius bagi Kurnia Mega. Ya, sebenarnya Rizky Pelu pun juga ketika berkolaborasi dengan Ramdhani memang sangat nyaman. Bagaimana ketika dia menjadi penyeimbang untuk timnas U23. Serangan dari Persija kali ini. Oh, ada Victor Igbonevo terlalu dalam tadi. Rupas yang dilakukan pemain Persija. Gustavo Lopez kali ini. Christian Gonçalves. Oh, kita saksikan serangan dari Arema dan terjatuh. Yang wasit menunjuk titik putih. Pergerakan yang dihadang tadi oleh pemain belakang Persija, kartu kuning untuk Sahrizal. Ya, wasit Dodi SP dengan tegas kita saksikan tanpa ragu membuat keputusan untuk memberikan penalti karena pelanggaran dilakukan oleh Sahrizal tadi. Ya, penetrasi semacam ini, aksi individu semacam ini memang diperlukan untuk membuat pertahanan lawan menjadi hilang keseimbangan. Menurut Anda, Bung, kita saksikan ini adalah ya yang terjadi di kotak penalti Persija. Ya, betul, Bung. Keberanian dari Santoso untuk melakukan penetrasi ke dalam, kemudian kakinya sedikit terkait oleh Sahrizal di area kotak penalti, dan saya pikir keputusan yang tepat seorang wasit memutuskan untuk terjadi tendangan penalti. Gustavo Lopez akan menjadi eksekutor atau algojo dari tendangan penalti ini. Sementara Andritani Adiaksa sudah bersiap. Mampukah Arema membuat kedudukan menjadi 1-0 lewat tendangan penalti ini? Kita nantikan bersama-sama pemirsa. Ya, mencoba memberikan tekanan Amar Suki. Sementara Gustavo Lopez dan juga Andritani sudah berkonsentrasi. Gustavo Lopez adalah pemain yang berpengalaman. Kita nantikan apakah dia berhasil. Bersiap Gustavo Lopez. Gustavo Lopez, gol! 1 Arema Kronos Indonesia unggul atas Persija Jakarta dalam lanjutan kompetisi Indonesia Super League yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, sebuah ketenangan, sebuah kualitas. Eksekusi tendangan penalti dari Gustavo Lopez
begitu sangat baik menempatkan bola di sebelah kanan dari gawang Andritani. Ini merupakan gol kelima musim ini untuk Gustavo Lopez. Ya, itu menyamai gol yang dikoleksi oleh dua rekannya. Dalam tayangan ulang kita saksikan pemirsa bagaimana tendangan kaki kanan dari Gustavo Lopez mengarah ke kanan gawang Andritani, sementara Andritani sudah bergerak ke kiri, kemudian ketika dia bergerak ke kanan sudah terlambat. Ya, bola datangnya juga sedikit agak mutar, Bung, dengan kualitas teknik skill yang dimiliki oleh Gustavo Lopez, sedikit mengecoh pergerakan dari Andritani. Selebrasi dari Gustavo Lopez, mantan pemain Persela Lamongan, pemain asal Argentina, yang selama ini menjadi playmaker atau pengatur serangan, dan inilah ekspresi dari Suharno mencoba untuk ditangkap lagi. Memang ini sebuah keputusan yang sangat blunder saya pikir. Ya, Beto kali ini keluar dari gawangnya. Oh, satu kesempatan dari Beto Gonçalves tadi ketika menerima bola, dan bola tendangan volley tadi tidak mengarah tepat pada penjaga gawang. Andritani sudah keluar dari gawangnya. Dalam tayangan ulang kita saksikan pemirsa. Ya, Andritani meninggal gawangnya dengan spekulasi, dan Beto Gonçalves tidak bisa mengarahkan arah bola tepat pada gawang Persija. Ya, kualitas passing yang dilakukan oleh Beto. Dukung Persija ini adalah pemain ke-12. Betul. Ya, Otavia Dutra ya ternyata yang menjadi kapten ya. Ya, karena memang sebelumnya kapten dipegang oleh Mahyadi Pangabean, pemain yang musim lalu membela Sriwijaya FC, namun saat menghadapi Persib Bandung, Mahyadi mengalami patah tulang bahu ya, cedera, sehingga dia harus absen kurang lebih sebulan. Dan ini memang menjadi sebuah kerugian buat Gresik United. Dan tadi kita saksikan juga bahwa kapten belasan Persija adalah Fabiano Beltram. Dan ini kita lihat pelatih Persija Benny Dolo, pelatih yang menyelamatkan Persija dari ancaman degradasi musim lalu. Benny Dolo masuk, perlahan-lahan posisi Persija naik musim lalu, dan musim ini meskipun bisa dikatakan tidak seglamor beberapa musim sebelumnya ya, Persija tetap berada di peringkat 5 sementara dan bisa bersaing untuk memperebutkan tiket ke 8 besar. Karena sebentar lagi memang putaran pertama akan berakhir, betul. Dan memang dengan sistem dua wilayah ini, wilayah barat dan timur, mengharuskan setiap tim minimal finish di peringkat 4 ya, atau hanya 4 besar masing-masing grup barat dan grup timur yang bisa melaju ke babak 8 besar nanti. Ya, ini pertama kita lihat susunan pemain dari Persija. Ya, kita lihat ada Jeremy Vergas ya, dan Beltrame Drovitkan. Ini membuat Ivan Bosniak harus dipinggirkan dulu, harus diparkir bisa dikatakan. Bahkan Bosniak pun tidak dibawa menjadi sub ya. Iya, karena memang tidak boleh. Karena hanya 3 pemain yang masuk dalam starting line up, dalam line up yang dibawa di setiap pertandingan. 4-4-2 ini formasi standar Persija, dan ini menjadi ujian buat Verkes untuk bisa apakah Verkes layak dipertahankan atau tidak, karena nanti di bulan Mei akan dibuka lagi Windows transfer, dan bukan tidak mungkin Verkes yang akan didepak. Oke pemirsa, kita saksikan bersama, ini dia susunan pemain dari kesebelasan Gresik United, di mana Suprasto Effendi dipercaya untuk menjadi penjaga gawang pada malam hari ini. Ada Dedi Indra, Otavio Dutra, Marcus Bahtiar, dan juga Habib Sukron, yang menjadi keempat back. Dan juga lini tengahnya ada Lan Bastian, ada Legimin. Ya, ini kita ada Matsunaga yang sudah kita bahas tadi. Shohei Matsunaga ini menjadi senjata rahasia, bisa dikatakan demikian. Dia memang berada dari second line, tapi bukan tidak mungkin saat Pape membuka ruang, Pape Ndiaye membuka ruang, Shohei yang akan masuk ke dalam. Ya, baru saja peluit babak pertama dibunyikan. Selamat menyaksikan pertandingan antara Persija melawan Gresik United. Bola berada di kaki pemain Persija. Saksikan bersama.
umpan ke depan namun gagal dan diantisipasi oleh back kiri dari kesebelasan Gresik United. Lemparan ke dalam untuk Persija. Bawa bola Ismet Sofyan dari sebelah kanan menusuk, sudah berada di depan gawang. Sayang sekali tendangannya kurang bertenaga. Betul sekali, ini kita lihat Jeremir Terkes, lagi-lagi Jeremir Terkes belum bisa menunjukkan kelasnya sebagai striker yang layak dipertahankan sejauh ini. Dan ini kita lihat pelatih baru Gresik United, Angel Alfredo Vera, pelatih asal Argentina yang baru seminggu menukangi Gresik United menggantikan Agus Iwono yang pastinya di ini Depak. Pastinya ini cukup menjadi beban Betul. bagi Alvaro Vera. Ya, apalagi di pertandingan ke depan Alfredo Vera ini harus menghadapi ujian berat setelah menghadapi Persija. Hari Sabtu nanti mereka harus terbang ke Padang menghadapi Semen Padang. Kemudian mereka kembali ke Jawa Timur, ke Malang menghadapi Arema Kronos. Wah, sungguh pertandingan yang berat tampaknya. 3 lawan yang dia hadapi semuanya berat. Tidak mudah ya. Dia oper. Ya, kita lihat Jeremir Terkes di sayap kanan. Balik Terkes kalah beradu. Betul. Body tampaknya. Inilah Mahrus Bakhtiar ya, melakukan pelanggaran terhadap Jeremir Terkes, striker 33 tahun asal Bosnia yang direkrut musim ini oleh Persija. Sejauh ini belum menghasilkan gol. Betul. Untuk Persija. Ya, tendangan bebas diambil oleh Ismet Sofyan. Ya, Ismet biasanya memiliki umpan-umpan brilian dan Persija punya banyak pemain-pemain yang bisa memaksimalkan umpan ini. Akankah dapat dimanfaatkan peluang ini dengan cepat? Diselesaikan saja oleh Spasta Effendi. Pemain Gresik United jadi pelanggaran pada salah satu pemain Gresik United. Ya, memang ini menjadi sebuah pilihan menarik saat Benny Dolo lebih memilih Jeremir Terkes karena memang kabarnya Ivan Bosniak kurang fit menjelang pertandingan ini. Jadi ada David Aristian dari sisi sebelah kiri. Diumpan pada Dedi Indra, langsung ke tengah kotak penalti Persija. Matsunaga. Bahaya sekali tadi kita lihat. Inilah yang mengapa Benny Dolo berkali-kali menginstruksikan para pemainnya untuk mewaspadai Shohei Matsunaga. Ini pemain yang bukan nama baru di kaca persepak bolaan Indonesia. 25 tahun, dia pernah bersama Persiba Balikpapan, dia pernah bersama Persib Bandung, dan dia juga pernah bersama Schalke Junior ya, tim reserve Schalke ya, di Jerman. Ini membuat pemain ini memang sangat potensial sekali. Dan memang terbukti 2 gol sudah dicetakkan oleh Shohei Matsunaga di Indonesia Super League musim ini. Kembali pemain Persija menguasai bola. Terjadi kesalahpahaman tadi. Lemparan ke dalam untuk Gresik United. Sedikit bertabrakan tadi kita lihat Ramdhani Lestalu dengan Amarzuki. Inilah dia top scorer sementara. Top scorer, Persija dengan 3 gol. Musim lalu Ramdhani sempat mengadu nasib di Sriwijaya FC, namun dia kembali ke Persija, tim yang membesarkan namanya. Ramdhani over belakang. Potong tadi oleh Lan Bastian. Lima menit babak pertama sudah berlangsung. Tampak ball possession cukup imbang antar kedua tim. Iya, cukup mengejutkan ya, karena di 5 menit awal ini
terlihat Gresik United cukup pede untuk memberi perlawanan Persija yang notabene didukung oleh banyak sekali supporter Jackmania yang hadir di GBK. Dan yang seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu pemain dari Gresik United yaitu Jimmy Suparno tidak dapat bermain. Betul, karena kali ini mendapatkan sanksi. Ya. Dia mendapatkan kartu merah saat menghadapi Pelita Bandung Raya di pertandingan sebelumnya saat Gresik United bermain 0-0 hari Rabu 23 April lalu. Dani Saputra, salah satu bek andalan dari skuad Persija. Di klasemen wilayah barat saat ini dipimpin oleh Persib. Betul, dengan Arema ya, karena tadi Arema baru saja memenangkan pertandingan. Mereka mencuri 3 poin setelah menang 1-0 di kandang Semen Padang tadi ya, hari ini juga ya. Sehingga Arema sekarang memiliki poin 21. Betul. Poin, Persib 19, Semen Padang tetap di peringkat ketiga dengan 16 poin, disusul oleh TBR dengan 15 poin. Ya, persaingan wilayah barat. Cedera ketika pertandingan melawan Pelita Bandung Raya. Ya, 4-4-2 formasi yang sebenarnya mulai rutin digunakan termasuk ketika menghadapi Persija Jepara. Biasanya coach dari Benny Dolo lebih suka menggunakan 4-2-3-1 ketika bermain di luar kandang, tetapi sekarang 4-4-2 artinya ada sebuah kepercayaan diri yang ditunjukkan. Tapi satu sisi yang menarik bagaimana kemudian Agung kembali mendapatkan kepercayaan sebagai starter setelah di 2 atau 3 pertandingan sebelumnya lebih banyak menduduki bangku cadangan. Prediksi Anda, Maruf, di babak yang pertama ini? Persija saya pikir akan langsung menekan dan mereka akan mencoba membuat gol cepat karena ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain. Sementara Persik mungkin akan sering dilakukan oleh kubu Persik Kediri. Ngon Mamun berada di belakang dari striker utama Kisil. Kemudian saat mendapatkan bola rebound di situlah peran dari Ngon Mamun dengan kaki kirinya sebuah tendangan keras. Percobaan tendangan kedua yang dilakukan Ngon Mamun dalam 4 menit pertandingan di babak pertama. Ini adalah Husnul Juli tadi, pemain yang di musim lalu memperkuat Persepam Madura United. Kali ini kembali tidak mampu untuk melewati Fabiano. Sangat berani apa yang dilakukan oleh Persik Kediri, justru mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, untuk menekan di awal-awal pertandingan kali ini. Seperti tidak ada rasa nervous meskipun lawan yang dihadapi adalah Persija Jakarta. Sementara Persija seperti biasa belum menemukan fixnya di awal-awal pertandingan. Sekarang ke dalam untuk Persija. Pelanggaran kali ini Rohit Chan dilanggar oleh Ngon Mamun. Rohit Chan yang posisinya sepertinya tidak tergantikan di lini tengah dari Persija Jakarta, meskipun dia sempat terlambat gabung di setelah jeda kompetisi, tapi ternyata tetap diturunkan termasuk saat menghadapi Persija Jepara. Dia tidak ikut menjalani pemusatan latihan di Bali bersama dengan rekan-rekan yang lain karena harus memperkuat timnas Nepal. Tangan bebas untuk Persija sudah dilakukan. Mudah saja kali ini diamankan oleh Teddy Heri Setiawan. Teddy Heri Setiawan, pemain yang terakhir kali turun saat pertandingan menghadapi Persib. Ketika itu Persik Kediri kalah 0-3 oleh Persib Bandung. Kemudian dia diganti oleh Untung Pribadi sebelum akhirnya di pertandingan saat menghadapi Semen Padang. Rahmat Afandi, peluang tadi Rahmat Afandi dengan kaki kiri. Rahmat Afandi, pemain yang justru sering mendapatkan kepercayaan sebagai starter. Ya,
Bosniak juga kelihatannya masih belum fit lagi ya. Ya, saya pikir Bosniak sekarang justru agak harus bersaing untuk bisa menempati kembali posisi starter utama karena Rahmat Afandi tampil bagus, Agung juga tampil bagus. Termasuk ada satu pemain yang baru didatangkan tapi ternyata juga tidak bisa bermain, Zelimir Perkas yang tidak bisa main. Ya, karena harus pulang kembali karena kondisi alasan keluarga. Ditambah ada satu pemain tadi yang terjatuh jika tidak bisa melewati Fabiano. Randy Irawan, pemain yang pernah berkuat di Ultras Sidoarjo, pernah berkuat Persebaya, juga pernah memperkuat Persik Kediri sebelum akhirnya sekarang kembali sebelum musim ini mencetak 3 gol di Inter Island dan sebenarnya salah jatuh ya, betul. Karena tidak ada sama sekali sentuhan dari Fabiano. Randy Irawan Terlampau lemah tadi sebuah tendangan dari dalam kotak penalti. Fahrudin tadi kalau tidak salah. Ya, saya melihat bagaimana peran dari Randy, tendangannya terlalu pelan, terlalu placing, dia sepertinya agak ragu-ragu. Ini seperti back pass, bukan sebuah tendangan di area pertahanan. Ya, kombinasi antara Faris, kemudian Fahrudin, kemudian Randy Irawan dalam musim sangat ideal. Kalau dia agak lebih percaya diri, tendangannya harusnya lebih keras. Placing tapi tidak placing seperti ini, Randy Irawan. Ini juga menjadi sebuah catatan untuk barisan belakang, agak tidak terlalu berani tadi mengambil resiko membiarkan Fahrudin masuk ke pertahanan. Benar, sekarang kembali lagi peluang didapat oleh Persik Kediri dari sebelah kiri, crossing dia. Oh, masih ada Syafrizal. Faris melihat rekannya di sebelah kanan. Crossing, ada Fabiano lagi. Buang saja tadi oleh Beni, mengarah kepada Agung, mudah saja baca oleh barisan pertahanan Persik Kediri. Ya, lini tengah Persija kalah. Lini tengah Persija tidak berkembang sebagaimana biasanya. Justru penampilan Fahrudin, kemudian Haryanto terlihat sangat dominan. Mamun juga dengan sangat baik mengalirkan bola. Ya, kembali pelanggaran, lagi-lagi peluang kali ini didapati melalui tendangan bebas oleh Persik Kediri tadi. Abdul Hadi tampaknya yang melakukan pelanggaran. Momen yang cukup baik untuk Persik Kediri ketika mereka mampu untuk melakukan tekanan-tekanan dan mendapatkan peluang. Ya, kembali bola akan dihadapi atau akan dieksekusi oleh Ngon Mamun ataukah oleh Saiful Indra. Kita akan saksikan jarak lebih ideal, jarak lebih dekat mengarah ke gawang Persija Jakarta yang dikawal oleh Andri Tani, jaga gawang tim nasional Indonesia juga. Sampai sejauh ini sukses mengawal gawang Persija hanya kebobolan 4 gol. Masih ngatur, kita lihat pagar uduk. Ngon Mamun, Jabrel, hampir saja tadi bola mengarah ke sebelah kiri dari penjaga gawang Andri Tani, masih melebar baru. Ya, Ngon Mamun kembali berada dalam posisi yang sangat baik untuk melakukan tendangan, tapi di sini bolanya terlalu melengkung dan keluar. Ekspresi kecewaan dari Ngon Mamun, 1 gol baru diciptakan. Ini memang kembali menjadi selebrasi. Berpikir bahwa gol, bola melebar. Puisi ketika Andri Tani tadi tidak mampu untuk mengantisipasi umpan tendangan penjuru yang tampaknya memang diarahkan kepada Michael Dubuisi ini, dan dalam posisi yang tepat
lompatan yang tepat, dia mampu mencetak gol tadi, Maruf. Ya, ini pertanyaan yang memang saya ajukan dari awal, bagaimana barisan belakang, konsentrasi mereka tidak terlalu bagus, fokus mereka tidak terlalu bagus. Salah satunya bagaimana Dubuisi tanpa pengawalan yang memadai, dengan postur yang begitu tinggi, justru pemain-pemain yang posturnya tidak terlalu tinggi yang mengawal seorang Dubuisi. Tidak ada Fabiano, kita lihat pergerakan dari Dubuisi sangat baik sekali, dia bergerak dari tengah kemudian bergerak ke area pertahanan dan ini tidak diantisipasi, tidak ada yang mengawal, tidak ada yang membatasi. Fabiano terlena. Saya pikir ketika melakukan ada tendangan sudut seperti ini, maka lawannya harus mencari yang postur secara postur cukup ideal, tinggi lawan tinggi. Fabiano mungkin akan harus bertemu dengan Michael dan itu akan lebih menyulitkan. Tapi ternyata Fabiano tidak dalam posisi itu. Kita bisa lihat luapan kegembiraan dari bench Persik Kediri, tapi waktu masih panjang. Mania bersorak-sorai yang hadir di Stadion Brawijaya Kediri dan juga tentunya dimanapun saat ini Anda menyaksikan untuk Persija Jakarta di menit akhir efektif sekali, 2 tendangan bebas dan 1 berhasil menjadi gol. 1-1 Persik menghadapi Persija, Baru. Ya, gol balasan, gol balasan dari Persik Kediri. Tadi kita lihat Persija Jakarta, Fabiano dalam posisi yang sangat baik, berhasil membelokkan tendangan dari Ismet Sofyan. Ya, seperti tadi saya katakan, Ismet mampu memberikan umpan-umpan yang sangat manis dan kita lihat kali ini gantian. Betul. Bagaimana Dubuisi yang tidak mengawal dengan ketat seorang Fabiano. Ya, gol pemain belakang dari Persik dibalas juga dengan gol pemain belakang dari Persija Jakarta. Fabiano sangat baik positioningnya, sangat baik penempatan, tapi tendangan bebas khas dari Ismet Sofyan yang menjadi kuncinya. Ya, kita lihat Dubuisi terlambat beberapa langkah dalam mengantisipasi pergerakan dari Fabiano. Satu, makin menarik, makin Kedua, dari tendangan bebas, merobek jala dari Andre Tani. Ya, kita lihat bagaimana penempatan bola Saiful tidak terlalu keras, tapi dia melihat betul-betul di mana bola itu bisa diarahkan dan kemana bola itu bisa kemudian berbuah menjadi gol. Saiful sangat baik di sini. Tadi di awal dia sempat melakukan 1 tendangan bebas tapi gagal. Sekarang dia melakukannya tendangan kedua dan berhasil membuat gawang dari Andre Tani kembali jebol. Tampaknya pagar hidup yang dibuat oleh para pemain Persija tidak mampu menghalau tendangan yang diberikan oleh Saiful. Hasil yang tentu positif, tapi 3 gol yang diciptakan di pertandingan kali ini semuanya berawal dari set piece, semuanya berawal dari, kita lihat arahnya sangat baik, kemudian bola melambung tapi begitu mendekati gawang agak sedikit turun. Ini yang gagal diantisipasi jauh dari jangkauan. Sebenarnya tipis tadi mengenai tangan dari Andre Tani, tapi bola sudah meluncur deras. Andre Tani harus kebobolan 2 gol di pertandingan kali ini. Bicara tentang bagaimana dia ditampilkan sebagai starter dengan beban sebenarnya karena dia merupakan mantan pemain Persija Jepara, tetapi profesionalisme, posisi yang tepat dan pergerakan yang sangat baik dari Ramdhani Lestaluhu membuat Agung Supriyanto membawa klubnya sekarang Persija Jakarta unggul 1-0. Sementara ini kita lihat pergerakan yang sangat cantik lincah sekali dari Ramdhani Lestaluhu. 3 pemain dia mampu lewati, sempat terpleset. Kita lihat ini bukti tidak adanya pemain Persija yang mengawal, memberikan umpan, terkena deflection, tetapi kita lihat ada Agung yang sudah menunggu di tiang jauh sana. Ya, ini menjadi sebuah ironi buat Persija. Kita lihat sebelum Ramdhani Lestaluhu melepaskan bola, dia sempat berhenti sekian detik ya. Tapi tidak ada pemain Persija Jepara yang menghampiri. Ini menjadi sebuah ironi buat pertahanan Persija Jepara dan kita lihat Agung Supriyanto pun praktis tanpa pengawalan. Ya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4 detik bahkan harus. Betul, 4 detik tapi tidak ada yang ada deflection tadi, tetapi langsung ada Agung Supriyanto yang sudah berada di posisi yang tepat. Betul sebuah kesalahan pertahanan yang sangat fatal kalian. Koordinasi pertahanan yang sangat lemah dari Persija Jepara. Ya, sementara ini Persija Jepara 0, Persija Jakarta 1. Tentu ini menjadi sebuah tekanan psikologis tersendiri buat anak-anak Persija Jepara. Ya, umpan yang sangat
Hanya Ivan Boscak yang masih duduk di bangku cadangan. Sudah dilakukan. No. Masih ada tadi satu pemain dari Persija Jakarta mampu untuk melakukan penyelamatan. Kali ini serangan balik sangat kosong sekali. Kita lihat kali ini Ismail Sofyan memberikan umpan kepada Jabar. Sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Evaldo Silva, sang kapten kesebelasan yang sudah berusia senior 39 tahun. Evaldo Silva. Ya, kita lihat ketidakpuasan dari Ramdhani Lestalu karena ini adalah sebuah peluang yang cukup berbahaya tadi kalau sampai Ramdhani Lestalu terlepas. Kita bisa lihat tadi pergerakan yang sangat cepat dari Lesta. Iya, sebuah tendangan itu Arif. Betul, kartu kuning paling seharusnya diterima oleh Evaldo Silva. Saya pikir cukup keras permainan malam ini. Persija banyak sekali, para pemain Persija banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran keras. Dan bukan tidak mungkin jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin wasit Bahrul Ulum mengeluarkan kartu merah ya di babak kedua nanti. Benar. Ismail Sofyan kali ini ancang-ancang dia jepret, terlampau jauh tadi dari sasaran. Inilah Ismail Sofyan, jebolan Diklat Ragunan, salah satu pemain yang dilahirkan Diklat Ragunan. Fabiano lagi menjadi palang pintu yang sangat tangguh dan sangat sulit untuk dilalui. Kita lihat praktis Ahmad Sofyan Dhani dan Nur Hadi tidak mendapatkan suplai bola maksimal. Benar. Evaldo Silva. Boyjati Asmara, masih Boyjati Asmara. Kontrol sangat cukup baik kali ini, tapi kembali lagi tidak mampu memasuki kotak 16 besar dari Persija Jakarta. Dani Lestalu semakin percaya diri, semakin cepat dia, makin tidak bisa dihadang dengan pelanggaran Arif. Betul. Kita lihat Ramdhani sedikit berbeda bermainnya malam ini. Dia diberikan free roll ya, kebebasan bermain. Terkadang dia berada di sisi sayap, namun sering juga dia berpindah ke tengah. Pelanggaran. Ya, kembali peluang kali ini Persija Jakarta. Sudah umpan sangat baik dari Roy Chan. Rahmat Afandi tadi kita lihat mampu terlalu dekat di Herianto. Ismet. Nur Hadi kali ini yang dituju. Lagi-lagi kita lihat di sini Fabiano mampu membaca arah bola yang dituju oleh pemain-pemain Persija Jepara. Roy Chan, Ismet Sofyan. Menit 41 menuju ke 42 kita lihat. Beberapa saat lagi tentunya Persija Jakarta mampu untuk menjaga skor keunggulan mereka di babak yang pertama ini. Fabian tenang saja dia. Iya, masuknya tadi Agung lagi. Kontrol bola baik Agung. Untuk merepotkan, kita lihat kembali Agung. Bahaya sekali tadi kita lihat Evaldo Silva melakukan kesalahan yang cukup fatal. Beruntung bola masih keluar lapangan. M. Fauzan dipersiapkan. M. Fauzan Zaman. Fauzan Jamal tampak menggantikan Ahmad Bukhari tadi. Kepada Boyjati Asmara, buang saja, lemparan ke dalam lagi untuk Persija Jepara. Rahmat Afandi, Dani Lestalu ini, Ismail Sofyan.
Kembali gagal serangan dari Persija. Novian Dani. Jauh. Dari Persija Jakarta, Ramdhani Lestalu tepat dalam posisi yang sempurna untuk mencetak gol dan dia mampu melakukannya dengan sempurna. Persija Jakarta 2, Persija Jepara 0. Sebuah kemenangan yang disambut oleh Jackmania yang hadir di Bumi Kartini di kota Jepara. Ramdhani Lestalu 0-2, Persija unggul. Sangat efektif ini, kita lihat sebuah umpan dari Dani ya. Dari Dani Saputra, ada Agung melakukan heading ke belakang, tidak ada pemain belakang dari Persija Jepara. Di blind side ya, bisa dikatakan pergerakan dari Ramdhani Lestalu. Kita lihat tendangan kaki kanan tidak bisa dibendung oleh Dedi Herianto. Ini merupakan gol ketiga Ramdhani Lestalu di Indonesia Super League musim ini. Tenang sekali, tidak terburu-buru Ramdhani Lestalu. Luapan kegembiraan juga yang kita bisa lihat di bench, di bangku cadangan dari Persija Jakarta. Tidak mengendurkan serangan. Rohit Chan lagi, kembali kepada Rohit Chan. Playmaker yang sangat memerankan perannya dengan baik di babak yang kedua ini. Ismet Sofyan, Ramdhani Lestalu, Rohit Chan, Ramdhani Lestalu lagi, benturan tapi bukan pelanggaran kepada Ismet Sofyan kali ini. Tidak mampu melewati tadi Ismet Sofyan. Kita melihat koordinasi pertahanan dari Persija ini bisa dibilang cukup kacau. Ya, tadi beberapa kali pemain-pemain Persija bergerak, tidak ada yang mengikuti. Pergerakan tanpa bola pemain Persija seolah-olah dibiarkan begitu saja oleh lini belakang Persija Jepara, sehingga mudah sekali buat para pemain Persija Jakarta memainkan bola, mengatur tempo. Saya pikir sungguh berbahaya jika Persija terus-menerus bermain seperti ini. Apalagi mereka saat ini masih berada di peringkat 9 klasmen sementara. Ya, Dani Saputra, April Hadi kembali lagi oleh Jackmania yang hadir di Bumi Kartini di kota Jepara. Ramdhani Lestalu 0-2, Persija unggul. Sangat efektif ini, kita lihat sebuah umpan dari Dani ya. Dari Dani Saputra, ada Agung melakukan heading ke belakang, tidak ada pemain belakang dari Persija Jepara. Di blind side ya, bisa dikatakan pergerakan dari Ramdhani Lestalu. Kita lihat tendangan kaki kanan tidak bisa dibendung oleh Dedi Herianto. Ini merupakan gol ketiga Ramdhani Lestalu di Indonesia Super League musim ini. Tenang sekali, tidak terburu-buru Ramdhani Lestalu. Luapan kegembiraan juga yang kita bisa lihat di bench, di bangku cadangan dari Persija Jakarta. Tidak mengendurkan serangan. Rohit Chan lagi, kembali kepada Rohit Chan. Playmaker yang sangat memerankan perannya dengan baik di babak yang kedua ini. Ismet Sofyan, Ramdhani Lestalu, Rohit Chan, Ramdhani Lestalu lagi, benturan tapi bukan pelanggaran kepada Ismet Sofyan kali ini. Tidak mampu melewati tadi Ismet Sofyan. Kita melihat koordinasi pertahanan dari Persija ini bisa dibilang cukup kacau. Ya, tadi beberapa kali pemain-pemain Persija bergerak, tidak ada yang mengikuti. Pergerakan tanpa bola pemain Persija seolah-olah dibiarkan begitu saja oleh lini belakang Persija Jepara, sehingga mudah sekali buat para bola ketika mendapatkan banyak bola jadi sedikit emosi untuk segera melakukan eksekusi tadi Bung. Syahrizal kali ini umpan yang baik sekali, sebuah sundulan nyaris ada. Ramdhani luar biasa, kita lihat bagaimana gol yang terjadi di babak pertama melalui Ramdhani Lestalu, pemain yang baru saja masuk tadi dengan cepat mengambil bola dan membuat Persija unggul 1-0 atas Persita Tangerang. Ya,
kejelian ya, kejelian dari seorang Benny Dolo berani memasukkan Ramdhani Lestaluhu. Berawal dari proses crossingnya Syahrizal, kemudian bola bisa deflektif yang baik dengan baik mengenai kepala dari Ivan dengan kecepatannya seorang Ramdhani. Kita lihat, tidak menyanyiakan peluang Dengan cepat satu sekali. sentuh ya, Iya, dengan satu muncul. sentuh kemudian bola mencocor kepada gawang dari Yogi Triana, sangat luar biasa. Ya, muncul dari belakang, Bung. Kita lihat, tidak terlihat semua konsentrasi terhadap Ivan dan juga Zelimir, tapi Ramdhani mampu mencuri perhatian di sana. Ya, Kita lihat. pergerakan tanpa bola yang sangat baik dari Ramdhani Lestaluhu muncul dari blindside ya, dari luar kotak penalti ya Bung ya, saya pikir. Ya, dan ini ada sebuah umpan yang baik juga dari Syahrizal. Kita lihat dalam tayangan ulang. Dengan mudah sekali Ramdhani, dan ini adalah Benny Dolo. Kita lihat ekspresinya. Dingin saja, Bung. Ya, kecepatan ya. Bisa membantu lini tengah dari Persija Jakarta. Bung Supri. Betul, ya insting sebenarnya sudah tepat ya. Bagaimana Rahmat ketika harus keluar kartu pun nanti setelah bola itu berhenti atau bola keluar. Ya, sebuah catatan yang cukup perlu diperhatikan oleh wasit. Dan tendangan bebas buat Persija Jakarta. Cukup ideal untuk menciptakan gol karena memang cukup dekat jaraknya. Dari gawang Fauzi Toldo nampak 3 pemain yang mempunyai kekhasan atau keahlian untuk menciptakan tendangan bebas, yaitu ada Trame, Ismet Sofyan dan juga Ivan Bosniak. Nampak 5 pemain Sriwijaya FC. Oh, belum melakukan tendangan namun sudah bergerak, Bung, tadi pemain Sriwijaya. Harusnya itu kartu kuning, Bung. Betul, berkali-kali ya wasit juga harus bisa memperhatikan. Kemudian juga area berapa langkah. Apanya Ahmad Sumardi. Sebuah benturan yang nampaknya cukup keras terjadi di antara kedua pemain. Ya, benturan kepala dengan pelipis sepertinya, Bung. Ahmad Sumardi harus mengalami kebocoran untuk pelipis mata kanannya yang berbenturan dengan kepala dari Ivan Bosniak. Benturan yang sangat keras di antara kedua pemain terlihat jelas, dan nampaknya Ahmad Sumardi mengalami pendarahan di pelipis dari dirinya, sedangkan Ivan Bosniak juga mendapatkan perawatan walaupun tidak mengalami kejadian yang cukup serius seperti Ahmad Sumardi. Dari para pemain Persija selalu dilakukan oleh para pemain Sriwijaya. Dan 2 pemain belakang dan pemain depan, biar bagaimanapun selalu terjadi duel-duel, Bung. Ya, apalagi dengan gestur badan, kemudian tipikal fisik yang sangat baik yang dimiliki oleh Ivan Bosniak. Inilah salah satu peluang yang didapat Beltrame tadi. Dan juga pergerakan yang dilakukan oleh Fauzi Toldo yang tidak terlalu baik karena bukannya meninju. Oh, sebuah umpan terobosan yang sangat cantik. Dan aksi yang sangat baik pula dari Fauzi Toldo tadi. Ya, keputusan, keberanian dari Fauzi Toldo ketika keluar dari sarangnya memang sangat harus diapresiasikan. Dan aksi yang tidak baik dari... Ya, sejauh ini memang skemanya sudah terlihat ya. Keinginan Benny Dolo melakukan crossing yang sangat baik sudah terjalin dengan baik. Walaupun peluang yang terarah karena memang sangat jauh dari gawang Andri Tani. Gagal tadi peluang dari Sriwijaya FC. Tidak ada opsi lain ya, Bung. Bagaimana skema mereka tidak begitu terlihat. Penetrasinya tidak akurat. Kemudian trupas-trupasnya juga minim sekali. Beberapa kali pemain Sriwijaya hanya mampu melakukan shooting yang terlalu memaksakan, terlalu jauh. 2 menit tambahan waktu dan tersisa 1 menit lagi pertandingan babak pertama Persija Jakarta melawan Sriwijaya FC dalam lanjutan kompetisi Indonesia Super League 2014 wilayah Barat. Persija Jakarta yang menempati posisi keempat, sedangkan Sriwijaya adalah ke-6. Denny Saputra, ada Amar Zuki, masuk kepada Ivan Bosniak, namun lebih dekat dengan Yusuf Maiga. Asri Akbar ke belakang tadi,
kepada penjaga gawang Fauzi Toldo. Asri Akbar lagi. Sumardi, Asri Akbar ke kiri. Ada Errol FX Iba. Asri Akbar. Fendri Mofu. Balik kepada Asri Akbar. Pauli Toldo langsung ke depan. Ada Beltrame. Intercept yang sangat cantik dari Beltrame tadi. Devri Rizky yang pindah ke kanan. Berduel sekarang dengan Errol Iba. Dan Devri Rizky sebenarnya harus memanfaatkan usia dari Iba yang tidak terlalu muda lagi, Bung. Betul, kecepatannya memang sudah terlihat menurun ya. Dengan kalau diadu dengan kecepatan dari Devri Rizky. Berani menusuk, kemudian juga pergerakannya juga berkolaborasi dengan Ismet. Sebenarnya bisa untuk bisa mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik di babak pertama ini. Ya pemirsa, pertandingan babak pertama Persija Jakarta melawan Sriwijaya FC baru saja berakhir dan skor masih tetap 0-0. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio untuk menyaksikan pertandingan babak kedua, namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Berikan target yang cukup berat tentunya bagi Sriwijaya FC untuk menangani tim senior dari Sriwijaya FC. Ya, pengalamannya memang sangat dibutuhkan ya untuk memoles dan memberikan sesuatu yang baik di musim ini bagi Sriwijaya. Ini adalah Benny Dolo, pelatih yang sudah sangat malang melintang di Liga Sepak Bola tertinggi Indonesia, bahkan juga pernah menjadi pelatih timnas, dan kita masih menunggu kesebelasan Sriwijaya FC. Dan ya, sepertinya kita sudah segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Baik pemirsa RCTI Sport dimanapun Anda berada, kalau begitu langsung saja kita akan segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Persija Jakarta berhadapan dengan Sriwijaya FC dari Palembang. Dan saya Ibnu Jamil mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Bung Ibnu. Pemirsa, kita akan kembali menyaksikan pertandingan babak kedua antara Persija Jakarta melawan tamunya Sriwijaya FC. Selalu mengalami deadlock, ceroboh ketika mendapatkan peluang-peluang yang sangat-sangat ideal. Tidak bisa mampu memanfaatkan umpan crossing yang sangat baik dari Errol Iba. Peluang yang mutlak-mutlak sangat bagus, Bung. Ya, seperti apa yang dimiliki oleh Fabiano Bertrand di babak pertama tadi, Bung. Dibuang dengan percuma main Rohit Chan Bosniak dan juga Ismet Sofyan. Siapa yang akan lakukan? Harus kartu kuning. Kartu kuning. Bergerak sebelum bola ditendang adalah sebuah kartu kuning. Ya, sebuah keputusan yang sangat baik dari wasit. Ya, sebuah... Tidak ada keraguan untuk hal itu, Bung. Betul. Upaya yang sangat baik ya dari seorang wasit, karena memang regulasi yang harus dikeluarkan adalah bola sebelum ditendang pemain lawan sudah bergerak, itu adalah kartu kuning. Rohican! Gagal peluang Macan Kemayoran Persija Jakarta untuk membobol gawang Laskar Wong Kito Sriwijaya FC Palembang. Padahal sebuah tendangan dari Rohit Chan cukup cantik, namun sayang melebar tipis di sisi kiri gawang dari Fauzi Toldo. Ya, ini kualitas dari Rohit Chan. Dia mempunyai kapasitas tendangan kaki kiri. Dan nampak kekecewaan dari wajah Ivan Bosniak. Kita lihat pemirsa, sebuah scrimmage yang cukup seru, Bung. Ya, terlihat sekali beberapa kali scrimmage terjadi. Ya, sebuah first time dari seorang Lancin Kone memaksimalkan crossing yang sangat akurat dari seorang Siswanto, memecah kebuntuan untuk Sriwijaya FC menjadi 0-1 untuk Sriwijaya FC. Nampak para supporter Sriwijaya FC yang datang dari Palembang bergembira dengan gol yang dilesakkan tadi oleh Lancin Kone. Kita lihat pemirsa, sebuah proses yang sangat cantik. Diawali umpan jauh Lancin Kone kepada Siswanto.
Akselerasi Siswanto. Dan kita lihat pemirsa, nampak Lancin Kone lepas dari pengawalan Beltrame. Walaupun tadi kita lihat bagaimana April Hadi berusaha masuk, namun sudah telat. Bagaimana Lancin Kone langsung mengeksekusi umpan dari Siswanto tersebut. Sebuah gol yang sangat cantik, Bung. Iya, berdiri di tengah antara pemain belakang Fabiano Bertrand dan April Hadi. Lancin Kone bisa memaksimalkan dengan baik. Kemudian melakukan first time dengan kaki kiri yang menjadi kaki Sriwijaya FC. Ya, terlalu buru-buru ya apa yang dilakukan oleh April Hadi ini. Dan tindakan yang salah tadi dari penjaga gawang Fauzi Toldo hampir saja membobol gawang Sriwijaya FC. Sebuah tindakan yang ceroboh dari Fauzi Toldo, Bung. Ya, keluar dari sarangnya, tidak mendapatkan bola. Kemudian dengan sigapnya Asri Akbar mampu menyelamatkan peluang dari para pemain Persija. Masuk! Rahmat Afani! Gol! 1-1. Persija Jakarta 1. Sriwijaya FC 1. Bagaimana lautan oranye memenuhi Stadion Gelora Bung Karno untuk menyambut gol penyamakan kedudukan dari Rahmat Afani yang cukup bagus tadi depan mulut gawang Fauzi Toldo, Bung Supri. Ya, tanpa kontrol melakukan shooting sebenarnya, walaupun sebenarnya peluang terbaik adalah dimiliki oleh Agung Supriyanto. Walaupun masih bisa diantisipasi dengan baik, kontrolnya tidak begitu sempurna. Dan lolos dari jebakan offside tadi. Asri Akbar mencoba untuk menghalau dan Rahmat Afandi menjadi protagonista dengan gol yang ketiga selama ini. Selalu bisa mencetak gol ketika melawan Sriwijaya FC. Pergerakan Agung Supriyanto yang cukup cantik tadi mampu mengkocar-kacirkan pertahanan Sriwijaya FC sehingga dengan mudah tadi Rahmat Afandi untuk menyamakan kedudukan menjebol gawang Fauzi Toldo untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Walaupun Rahmat Afandi, Ivan Bosniak juga Lancin Kone di tendangan serangan yang cukup cantik dari Persija Jakarta. Cukup baik pula finishing touch yang dilakukan oleh Rahmat Afandi. Sebuah gol yang sangat cantik, Bung. Ya, tanpa kontrol Rahmat Afandi mampu melakukan eksekusinya dengan baik. Bola begitu deras meluncur ke gawang dari Fauzi Toldo sehingga bisa menyamakan kedudukan menjadi 1. Berhadapan dengan Ismet Sofyan. Soy masuknya adalah Sakir Sulaiman karena Siswanto sudah keluar lapangan pertandingan tadi. Ya, melakukan overlapping, kemudian penetrasinya tidak begitu baik. Masih bisa dihalau oleh para pemain dari Persija Jakarta. Agung Supriyanto offside nampaknya. Rahmat Afandi. Yusuf Maiga, ke kanan dia, Firdaus Ramadan. Dan pemirsa, wasit Maulana Nugraha telah meniup peluit panjangnya tanda berakhirnya pertandingan antara Persija Jakarta melawan Sriwijaya FC di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan skor akhir adalah 1-1. Pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Ibnu Jamil dan juga Bung Supriyono. Tentunya setelah komersial break berikut ini. Ya, kita lihat berpelukan mereka. Kedua pemain ini, Maruf. Ini saat ini sebuah kejutan. Mereka masih punya Kim Jeff. Dan ini adalah pemain-pemain Persija Jakarta yang juga dengan Egy yang menambah
lini tengah dari Persija. Ya, untuk Persija Jakarta. Balik sudah dilakukan. Sebuah crossing tadi. Masih ada Andri Musafri. Oh, tidak mampu melewati batu karang seorang Fabiano yang begitu tangguh, kita tahu. Oh, tidak lagi mampu melewati pemain-pemain belakang dari PBR, khususnya kita lihat Boban Nikolic. Ya, tapi mungkin juga bahwa di sini kita lihat ada Gaston Castanyo yang tadi berusaha untuk maju ikut bergerak. Ya. Kalau kemudian Gaston mungkin cenderung untuk lebih pasif, ya hanya berdiam saja, maka itu akan lain ceritanya. Karena kemudian Gaston ikut bergerak ya justru. Jadi posisi offside mungkin asisten wasit menilai bukan pada posisi Rahmat Afandi, tapi lebih di posisi jari Ivan Bosniak. Ya, serangan kali ini David Lely melewati Ismet Sofyan tadi. Tapi sudah Bambang Pamungkas dengan tanpa ekspresi mencetak gol untuk PBR kepada mantan klubnya Persija Jakarta. Emosional bahkan oleh wajahnya sendiri kita lihat. Sebuah pembuktian, sebuah pergerakan yang juga sangat baik, sebuah headline yang terus dibicarakan dan akhirnya dia buktikan. Ya, kita lihat bagaimana kemudian posisi yang sangat baik. Ini adalah Bambang Pamungkas ketika dia berada dalam posisi yang begitu ideal, maka kaki kiri cukup menyodorkan tanpa selebrasi, tanpa ekspresi. Bahkan dia sama sekali tidak melakukan selebrasi. Tadi kita lihat Bambang Pamungkas hanya berjalan. Ini adalah laga yang emosional. Kita lihat dia hanya menggeleng-geleng. Tentu kita bagaimana bisa merasakan emosi dari seorang Bambang Pamungkas. Tidak terlalu banyak berbicara Bambang Pamungkas. Satu gol yang sangat penting ketika kemudian banyak orang membicarakan apakah dia diturunkan. Gol pertama. Tadi adalah Bambang yang memberikan umpan. Ternyata Bambang yang kemudian mencetak gol. Ini adalah momen yang memang luar biasa. Sejarah akan mencatat dan kita tunggu adalah apa yang akan dikatakan oleh Bambang Pamungkas. Karena adalah pemain yang sering menulis apa yang dia rasakan, Bu. Iya, betul. Fabiano. Persija akan lebih keluar tentu saja. Dan itu yang kita harapkan. Karena kemudian akan muncul sebuah pertandingan lebih menarik, lebih seru, lebih penuh determinasi. Bukan hanya satu tim yang ingin meraih kemenangan. Iya. Dengan materi yang dimiliki, Persija harusnya bisa bermain lebih dari apa yang ditunjukkan. Tidak hanya kemudian sekedar menunggu, bertahan dan melakukan serangan balik. Gaston. Rizky Pelu. Masuknya kembali kepada Gaston, tapi terlampau tinggi tadi. Pada posisinya mampu menggagalkan syuting keras dari Novan Setia. Pemainnya juga memperkuat timnas Indonesia di AFF 2012. Cukup baik kembali Andri Tani memperlihatkan aksinya. Cara mampu dibaca dengan sangat baik oleh Andri Tani. Keluar dari sarangnya tadi Andri Tani mampu menggagalkan Tahanan Eka Ramdhani meliuk-liuk. Fabiano dia coba tipu kiri kanan dan kemudian memberikan umpan. Di sini beruntung memang sebuah blocking dan clearance tadi yang dilakukan oleh Ismet Sofyan sehingga gagal disambut oleh Erlangga Sucipto. Tapi di sini kuncinya bahwa ketika masuk jantung pertahanan, Semen Padang cenderung lebih tenang. Gol yang sangat cantik, gol yang sangat cantik dengan kejelian dari Elgin Magiansa, melihat posisi yang sangat ideal dari Rahmat Afandi dan sekali sundul mampu menaklukkan penjaga gawang Jandia Eka Putra. Sebuah kerjasama yang sangat apik dari kedua pemain Persija Jakarta ini, Bung Maruf. Ya, ini adalah sebuah kecerdasan, sebuah kejelian dari seorang Egy Melgiansa. Dia memberikan umpan yang begitu matang dan Rahmat Afandi muncul dari second line. Rahmat Afandi kemudian melakukan heading dengan membelakangi gawang dan ternyata terbukti sangat
mematikan, karena kemudian Rahmat Afandi bisa membuat Persija Jakarta unggul dengan skor 1-0. Kita berharap mendapatkan tayangan ulang yang sangat detail karena aksi yang sangat brilian dari dua pemain Persija Jakarta ini. Sundulan yang sangat cantik dari Rahmat Afandi mampu menaklukkan penjaga gawang Jandia Eka Putra, karena memang sundulan dari Rahmat Afandi bentuknya adalah lob, Bung, sehingga sulit. Ya, tidak offset, Bung. Betul. Tidak offset, sangat bersih. Bagus sekali tayangan yang diberikan di pertandingan ini. Sebuah tayangan yang cukup menarik. Bagaimana proses gol yang sangat cantik dari kedua pemain ini mampu menaklukkan penjaga gawang Semen Padang Jandia Eka Putra sehingga merubah skor menjadi 1-0. Kita tunggu pemirsa apa yang telah terjadi. Jelas sebuah pelanggaran, Bung. Ya, saya sepakat kali ini bahwa posisi ini adalah posisi pelanggaran karena Jandia Eka Putra memotong aksi yang dilakukan oleh, kita lihat lagi, Rahmat Afandi di sini. Ya, ada ganjalan. Sepakat kali ini, Bung. Keputusan yang cukup tepat dari wasit Iwan Sukoco. Lakukan. Gol 2-0 pemirsa. Persija Jakarta, Macan Kemayoran unggul atas tamunya Semen Padang menjadi 2-0 lewat eksekusi penalti yang sangat cantik dari Ivan Bosniak. Tentu saja ini sangat melegakan para supporter Persija Jakarta yang datang ke Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Bung Maruf. Ya, 2 gol yang saya pikir cukup nyaman untuk Persija. Apalagi mereka mendominasi, mereka mendikte permainan. Dan kita lihat, kita saksikan dalam tayangan ulang sebuah tendangan penalti yang tenang, terarah dan jauh dari jangkauan dari seorang Jandia Eka Putra. Salah sekali menebak tendangan dari seorang Ivan Bosniak. Sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Ivan Bosniak mampu menaklukkan ketangguhan penjaga gawang Jandia Eka Putra. Inilah Evan Bosniak yang mengawali golnya untuk mengejar target 25 gol di musim ini, Bung. Eka Ramdhani angkat kotak penalti, masuknya kepada Airlangga. Novan Setia, Eka Ramdhani, Hengki Ardiles,